sekarang berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, baik itu penghiburan, kekuatan, tetapi juga teguran dan nasihat, agar setiap kami boleh menjadi semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan, menyelesaikan seluruh panggilan Tuhan sampai dengan di garis akhir, dan tetap ada iman di dalam hati kami. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Urapi kami semua dengan urapan yang baru, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, siap dengar firman Tuhan sama-sama. Yuk kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya ketemu hari ini orang-orang yang luar biasa. Pak Heri, Pak Chen, juga Pak Yohan. Ada di sini senior-senior saya, aduh banyak banget ya. Pak Darpito, Om Alex, dan juga Pak Ferry, wah Pak Andri, dan waduh banyak banget semuanya ya. Jadi sebagai satu keluarga juga ada di tempat ini, saudara. Tapi saya tadi waktu dengar pujian penyembahan di situ, saya diingetin bangkitkan dari anak-anak kita untuk mengadakan yang seperti ini, saudara. Ya, kita kan pasti punya ada anak-anak, mungkin jadi businessman juga, businesswoman semua. Alangkah indahnya kalau mereka juga bisa ada dalam persekutuan seperti ini ya, dari usia mereka muda ya gitu ya. Oke, saudara. Tema hari ini identitas dan panggilan, tetapi dengan satu subtema, satu perenungan, who am I? Gitu ya saudara ya. Paulus tuh berkata begini nih, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Artinya begini, buat Paulus gak penting bagaimana kita matinya, bagaimana kita mengakhiri hidup ini. Tapi buat dia yang paling penting, bagaimana dia hidupnya. Kita nggak perlu tahu kapan akhir hidup setiap kita, tapi kita perlu tahu bagaimana kita hidup. Kenapa? Karena seringkali yang menggagalkan bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan kita, rumah tangga kita itu bukan dari luar, bukan saingan, kompetitor, masalah ekonomi, godaan gitu, bukan. Tetapi diri kita sendiri tuh. Nah saudara, dan saya pernah dengar pepatah itu ya. Makanya hari ini kita akan mau belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Yohanes Pembaptis. Saya nanti Bapak Ibu bisa baca terus kisah ini, tapi saya ambil dari Lukas 3, 15, 16 saja, 2 ayat ini. Sebagai ayat perenungan bagi kita. Ya, ayat 15 berkata begini. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Siapa Yohanes Pembaptis? Sepupunya dari Tuhan Yesus Kristus. Dipilih Tuhan sejak dari kandungan ibunya Elizabeth dan juga ayahnya Zakaria, imam. Keturunan orang baik-baik, keturunan orang yang dikuduskan, dikhususkan buat melayani. Jadi orang baik-baik. Tugasnya apa? Tugasnya mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Upahnya apa? Enggak dapat upah, enggak dapat pujian dari orang-orang, mati muda, dipenggal, tapi dia dipuji oleh Tuhan sendiri. Gitu. Saudara, melalui pelayanan Yohanes Pembaptis ini kita mengenal dua hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Yang pertama mengenal identitas diri kita, dan yang kedua tentang calling, panggilan kita semua, identitas diri. Yohanes Pembaptis mempunyai satu pelayanan yang besar, dia punya banyak pengikut. Kalau saudara baca nanti kisah dia nggak buat mujizat saudara. Orang ikut dia bukan karena mujizat, ngajar. Ngajarnya apa? Tegur, keras banget kalau dia ngajar. Ular beludak. Siapa yang menyangka kamu keturunan Abraham? Waduh, kapak sudah tersedia pada akarnya. Kalau nggak berbuat, tebang aja. Dia orang prajurit tuh, prajurit nanya sama dia, jadi kami harus apa? Jangan peras orang. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Wah. Pedagang-pedagang nanya sama dia, kami harus apa? Kalau kamu punya baju 2, kasih orang lain. Ya gitu. Jadilah berkat buat orang lain. Jangan untuk keuntunganmu sendiri. Anehnya, itu pelayanan khotbah ngajar yang keras begitu. Orang ngikut dia, saudara.
memberi diri dia dibaptis buat sama Yohanes. Jadi banyak banget. Tuhan Yesus belum mulai pelayanannya waktu itu ya. Jadi dia populer, terkenal nih. Ini aneh nih. Ini luar biasa banget ini orang nih. Dia nggak jadi imam seperti ayahnya, saudara. Karena itu bukan panggilannya, saudara. Nah, ketika pelayanannya makin besar, makin banyak, dia punya banyak pengikut. Satu kali orang nanya sama dia, apakah engkau Mesias? Konteksnya gini saudara, orang Israel pada waktu itu 700 tahun dijajah terus tuh. Mulai dari Mesir, Asiria, Babilonia, terus sampai Yunani, sampai Romawi. Jadi mereka tuh menantikan Mesias. Mesias tuh pembebas mereka, pembebas untuk mereka. Raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Yohanes yang punya banyak pengikut itu, dia punya kesempatan untuk bilang, ya aku Mesias. Pasti orang percaya tuh, karena pengikutnya jadi banyak. Tapi dia nggak ngomong gitu loh saudara. Dia tahu identitasnya, dia tahu jati dirinya. Dan dia berkata begini, bukan, aku hanya orang yang mempersiapkan jalan bagi dia. Saudara, maknanya bagi kita, kegagalan kita seringkali kita gagal di dalam tes identitas ini saudara. Waktu kita dipakai Tuhan dalam pelayanan yang besar, luar biasa. Waktu bisnis kita dari kecil mulai menjadi besar. Waktu karir kita jadi hebat, kita terkenal, kita punya banyak pengikut, kita punya banyak pengaruh. Seringkali identitas ini dites nih saudara. Seringkali yang menjadi perenungan bagi kita, ini mau akhir tahun, kalau kita merenung boleh juga kita dalam hati kita evaluasi tahun ini, buat masuk satu ambil resolusi tahun depan, siapakah aku ini? Who am I? Siapa aku ini? Kita akan berkata begini ya, kita cuman hamba yang penuh anugerah Tuhan, ditolong Tuhan, sehingga pekerjaan, usaha ini besar, itu cuma karena Tuhan. Kita sering gampang ngomong begitu saudara. Tapi bagaimana waktu orang itu mengeluh-elukan kita itu. Hormat, kita dianggap pembesar lebih daripada orang-orang yang lain. Nah, jebakan yang sering kali membuat kita jatuh ketika kita lupa siapakah kita ini. Kita pikir kita yang ngegedein gereja ini, bisnis ini, pelayanan ini, wow semuanya dah yang lain. Saudara, di Alkitab ada seorang raja yang bernama Uzia, usia 16 tahun dia jadi raja, 50 tahun dia jadi raja, jadi sampai usia 68 tahun itu. Dia raja yang baik, dia turut perintah Tuhan, dia menghabiskan banyak penyembahan-penyembahan berhala. Lalu bukan cuma itu, dia bisa menciptakan senjata-senjata yang belum pernah Israel punya. Dia bangun kota-kota yang berkubu, dia lengkapi dengan persenjataan itu. Dia membangun menara-menara perlindungan, dia punya banyak persediaan kambing domba, dia membangun saluran-saluran air. Kalau dikepung musuh pun mereka nggak kekurangan air karena ada sumur-sumur dan saluran. Dan dia menjadi hebat, raja yang hebat. Israel aman dalam pemerintahan dia. Nah satu kali dia lupa identitasnya raja nih saudara. Panggilannya jadi raja, benar. Tuhan menyertai dia nggak? Menyertai. Satu kali dia mengambil alih tugas imam di bait suci. Imam ini malas, dia bakar korban persembahan yang dibawa oleh orang-orang Israel yang harusnya tugas imam, dilakukan dia sendiri, saudara. Sekarang dia melebihi daripada imam. Lalu apa yang terjadi, saudara? Alkitab cerita dia kena kusta. Lalu diapakan? Dikucilkan. Si raja, nggak ada orang yang mau dekat sama dia. Di tempat khusus untuk orang kusta dilupakan dan ditinggalkan sampai matinya, saudara. Itu kisahnya. Dia bukan imam, identitasnya raja. Tuhan berikan dia raja, otoritas, kuasa, wewenang. Tapi waktu dia mau ngambil alih yang lain dalam hidupnya, maka Tuhan tidak berkenan di dalam hidup dia. Nah seringkali, saudara dan saya tahu ya, identitas kita masing-masing ini apa yang Tuhan panggil dalam hidup setiap kita. Walaupun papi saya pendeta gitu ya, saya nggak pernah punya mau jadi pendeta gitu ya. Ya maunya kerja aja, jadi orang Kristen yang baik ke gereja, ya udah nggak mau melayani gitu saudara.
Tetapi satu kali ada seorang hamba Tuhan yang panggil dalam hidup saya jadi jemaat di satu gereja. Dia dari Afrika Selatan, saya ingat banget tuh. Lalu dia tiba-tiba panggil saya, tunjuk ke saya. Biasa saya nggak pernah duduk di belakang begitu. Tapi dia turun gitu, dia bilang begini, kamu apa? Dia bilang gitu. Saya kerja, saya akuntan saudara. Saya kerja di perusahaan di bagian akuntansi dan keuangan. Oh no. Kamu nggak akan ngitung angka gitu. Kamu akan ngitung jiwa, dia bilang. Udah dia naik lagi saudara ke atas. Gitu aja saudara. Saya ya nggak ngerti. Dia bilang lagi enak kerja gitu saudara ya. Saya jadi gembala 27 tahun, tapi 7 tahun pertama saya jadi gembala, saya juga kerja gitu saudara. Dan pekerjaan saya ya cukup baik lah gitu dengan posisi yang cukup baik. Jadi ngapain harus full time begitu saudara. Tapi kata-kata yang mengingatkan tentang satu identitas saya tuh, itu berkumandang terus tuh dalam hati saya tuh. Jadi singkat cerita sampai satu saat ya saya jadi melayani gitu ya. Sambil kerja, gereja bertumbuh. Sampai satu saat saya juga harus tinggalkan di dalam pelayanan karena gembala saya bilang begini, kamu masih kerja ya? Iya masih kerja Pak, tinggalin deh. Ya saya diam aja gitu, enak aja tinggalin orang kerja udah begitu kan. Dia ambil aqua itu, yang gelas, ini kamu sekarang nih. Tapi kalau kamu serahkan hidupmu pelayanan penuh sama Tuhan, dia ambil aqua yang 1,5 liter tuh. Ini nih kamu nanti nih, ini kapasitas kamu deh. Dia bilang gitu. Tapi gembala saya nggak bilang begini, kamu gajinya berapa ya? Enggak gitu saudara. Ya udah dia serahin aja 3 bulan. Wah istri saya nggak mau banget tuh saudara. Jadi dia bilang udah ngapain lah, udah jadi full time, udah enakan kerja aja kok lah gitu. Sampai satu saat tapi panggilan Tuhan tentu nggak pernah salah. Jadi ya akhirnya saya ngerti bahwa identitas seorang hamba Tuhan itu ternyata mengalir di dalam hidup saya. Saya punya anak laki-laki Dio namanya. Dia dapat beasiswa, dia kuliah di Amerika, dia ambil bioteknologi dan dia suka itu, dia cukup pinter, dia logika berpikir dan perhitungan sains kuat. Jadi dia baca satu buku diberikan oleh seorang teman, ada 10 bisnis usaha sampai tahun 2025 ke atas yang akan boom. Salah satunya ya ada IT, bioteknologi dan juga tech medical gitu, banyak lah. Nah dia tertarik itu, dia mau ambil bioteknologi. Dia selesai, dia baik, lalu tiba-tiba satu kali dia bilang sama saya gini, Pih aku mau jadi hamba Tuhan. Hah? Ya layanin aja kayak papi gitu, gak apa-apa sambil kamu kerja gitu. Dia rekayasa genetik tuh untuk bidangnya gitu ya. Ini ngapain sekolah? Saya hamba Tuhan jadi ngomong begitu juga saudara. Sekolah jauh-jauh ambil ini pulang jadi hamba Tuhan gitu. Ngapain gitu, tapi rupanya saya nggak bisa ya bendung dia gitu ya. Jadi akhirnya dia juga jadi panggilan hamba Tuhan karena dia bilang begini, saya nggak bisa dua. Kalau saya jadi hamba Tuhan, saya akan hamba Tuhan yang serius. Tapi kalau saya bekerja, saya akan profesional yang serius dalam hidupnya. Jadi akhirnya ya saya bertanya sama gembala, saya tanya juga sama banyak teman. Salah satunya saya tanya Om Subekti ya, Timotius Subekti. Saya tanya, panggil saya ke Semarang khusus itu, ngobrol sama dia. Om Bekti cuma ngomong satu hal begini saudara. Waktu kamu dulu, bedanya kamu gini, kamu masih punya banyak waktu. Bekerja, melayani, jatuh bangun kan. Anakmu gak punya banyak waktu lagi dia bilang. Gak bisa seperti itu. Kalau dia mau melayani panggilan Tuhan, kamu harus rilis, kasih gitu. Wah. Ya akhirnya dia melayani Tuhan dan saya lihat tiap hari panggilannya atas hidupnya. Bukan karena anak saya tapi jelas dan nyata gitu ya. Makanya yang kedua yang saya ingin kita sampaikan hari ini selain identitas itu ada calling, panggilan kita. Nah di dalam panggilan kita ini yang menjadi godaan terbesar bagi kita, ini panggilan apa karir gitu. Saudara, ini panggilan apa karir? Panggilan itu orang yang mengerti pelayanan itu adalah kehidupannya dan itu adalah dunianya. Maaf, saya bukan bilang panggilan saya pedagang gitu ya, panggilan saya dokter, Heri atau apalah dan sebagainya, bukan. Tapi panggilan dalam esensi kita sebagai seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan. Ya. Waktu saya periksa jantung gitu ya, tes, lalu
istri saya dokter bilang harus kateter. Karena hasil kontras itu menunjukkan seperti ada penyumbatan. Waduh, istri saya takut banget, sudah disuntik takut banget, apalagi di kateter. Jadi dia udah nggak mau, tapi ya bagaimana, dok-dokan banget gitu. Akhirnya kita jalanin proses itu di rumah sakit. Nah, dokter yang meriksa dia itu hamba Tuhan, anak Tuhan, percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Jadi waktu dia boleh masuk ruangan, saudara kalau di kateter itu detak jantungnya tinggi itu nggak bisa dilakukan. Kalau dia ketakutan nggak bisa, karena nanti bisa mampet itu masuknya kameranya. Jadi dia harus santai. Dalam keadaan tenang gitu saudara. Jadi apa yang dilakukan dokter ini? Saya lihat dari kaca itu kan. Dia pegang tangan istri saya juga anak Tuhan, kita berdoa yuk. Dokter biasanya nggak boleh begitu loh saudara. Kadang-kadang ya silakan berdoa menurut agama Anda gitu ya. Tapi dia pegang, dia doa. Waduh dia berdoa, dia kuatkan, teguhkan begitu. Lalu tiba-tiba istri saya tenang tuh. Habis didoain begitu tenang. Jadi semua kateter berjalan dan puji Tuhan plak itu ternyata bukan di dalam pembuluh darah, di luar pembuluh darah. Kalau di kontras tuh nggak kelihatan saudara. Jadi semua nggak perlu ada pasang ring dan lain sebagainya, tapi saya bukan mau cerita itunya. Yang saya dapatkan dari apa yang dokter ini lakukan, profesi dia dokter ahli jantung. Tetapi panggilan dia tetap adalah seorang hamba Tuhan. Ngerti maksud saya? Dimanapun dia berada, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, satu kali saya ketemu, maaf ini kalau ada yang jual beli mobil bekas begitu ya, dikenalin sama temen yang penjual mobil bekas gitu. Jadi dia tanya saya, Pak, saya cari mobil begini. Nah ada satu mobil, bagus juga ini begini. Bapak mau pakai sendiri apa mau jual? Oh saya mau pakai sendiri, oke. Dia cerita sama saya, ini pintu depannya pernah dicat Pak, ini ketabrak rupanya. Kok saya bilang saya nggak bisa lihat ya, orang mobil mah tahu, Bapak mah nggak tahu katanya. Bagus tapi catnya rapi. Kalau Bapak mau pakai sendiri, nanti Bapak tinggal gantilah kanvas rem, shock breaker, mesin oke, kering, saya udah coba lihat oke. Jadi dia ceritain jelek-jelek tentang mobilnya saudara. Gitu, saya nggak kenal dia. Belakangan saya baru tahu dia mungkin orang full gospel juga jangan-jangan. Enggak, dia pelayan Tuhan hari Minggu di satu gereja. Roma chapter gitu ya. Jadi dimanapun, jadi ya akhirnya jadi deal gitu ya. Tapi saya jadi tergerak untuk ngomong, ini yuk jualan begini ya, saya jual memang begitu Pak padanya. Ada orang nanya, saya bilang aduh ini yang diganti banyak loh. Kalau yuk mau pakai sendiri jangan deh gitu. Oh gitu, iya. Laku nggak? Laku lu saudara. Orang nyari-nyari mobil sama dia. Ya harga ya nggak murah-murah gitu, tapi fair buat kita. Karena apa? Karena di dunia bisnisnya pun dia tahu calling dia itu adalah hamba Tuhan. Kan kita nggak bisa di gereja shalom, puji Tuhan, Tuhan baik. Tapi waktu kita bisnis kita bohongin orang kan, nipu orang kan. Itu sebabnya kita jadi jatuh bangun dalam dosa dan kesalahan. Karena kita sering bedakan. Panggilan kita bukan cuma di gereja, tapi juga di rumah, di pergaulan, dan tempat dimanapun Tuhan tetapkan. Makanya Paulus bilang begini, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bukan maksudnya Paulus bilang gini, aku dikutuk nih sama Tuhan nih. Aku sakit nih, aku enggak diberkati nih kalau aku tidak beritakan Injil. Bukan begitu. Tapi Paulus bilang begini, kalau aku memberitakan Injil, karena hidupku dipanggil untuk itu. Itu maksudnya dia. Sehingga kalau aku memberitakan Injil, upah aku apa? Upahku ialah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Aduh itu keren banget saudara. Itu orang yang ngerti dan paham yang saya terus gumuli untuk bisa sampai ke tempat seperti itu saudara. Karena kita tahu panggilan di dalam hidup kita. Jadi kalau orang yang hidup dalam panggilan, maka yang dia cari itu adalah panggilan Tuhan itu. Dokter, insinyur, profesional, pedagang, apapun juga lah. Itu sih bukan sesuatu yang lain.
Dan jebakannya apa? Karir. Bila dalam pelayanannya dia mencari sesuatu yang bukan panggilannya, jabatan, uang, reconnection, pengikut, ya seringkali kita jadi salah di situ, saudara. Saya tahu dari mana ya panggilan apa karir ya dalam hidup saya. Saudara, cek deh, kita pernah kecewa nggak dalam pelayanan kita? Pernah. Kenapa kita kecewa? Karena kita nggak dapat apa yang kita mau. Harusnya jadi presiden chapter saya tuh, bukan dia. Itu karir, saudara. Harusnya jadi gembala nih saya yang rintis loh dari mula loh. Saya nyumbang besar loh di sini. Makanya karir. Sayang saudara ya, kesamaan panggilan dan karir gini, dimulai dari Tuhan, jalan bersama Tuhan. Kalau yang panggilan ujungnya kembali kepada Tuhan. Tapi kalau kita karir, ujungnya itu apa sih? Uang, reward, upah, nama baik, tuh, jabatan, itu di situ. Dan itu jebakan yang seringkali iblis pakai itu di rumah-rumah Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi di sini enggak ya. Ada Pak Darpito di sini yang lagi beliau jadi Pangdam Jaya tuh, Pak Darpito sampai lupa, tapi pernah melayani di tempat saya tuh. Wah, berani banget melayaninya itu. Tetapi memang repot saudara, itu Kasdam, wah itu dari 5 wilayah itu datang ke tempat saya sehari sebelumnya ngecek tempat dan lain sebagainya. Pak Darpito sih mungkin gak suruh gitu saudara ya. Tapi beliau yang tahu itu, sampai juga polisi juga gitu ya. Kapolres juga datang. Tapi beliau mah sampein aja tuh firman Tuhan itu. Di luar boleh pangdam gitu. Tapi di sini dia juga jadi hamba Tuhan dan saya rasa saya yakin dimanapun dia adalah seorang hamba Tuhan gitu. Ketika orang bertanya sama dia, apakah engkau Mesias? Yohanes menjawab, aku baptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi jebakan yang harus kita perhatikan, hati-hati ya kalau setelah habis pelayanan, habis satu event rohani yang besar atau pekerjaan kita yang diberkati Tuhan, ribuan langganan kita dan orang percaya sama kita, orang kagum sama kita, lalu orang mulai memuji saudara. Ayat 26, orang banyak datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang yang bersama engkau di seberang sungai Yordan, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, Yesus maksudnya, dia baptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Ini jebakan yang kedua nih. Pengikut kita bilang begini, itu kan dulu kamu yang baptis itu. Tahu nggak sekarang? Kenapa? Itu pengikutnya banyak banget tuh. Dia bisa buat mujizat loh. Semua orang kita ikut sama dia. Dia ada gereja baru buka nih. Hebat loh, luar biasa loh. Ini semua nih ikut nih sama dia nih. Itu kadang-kadang tuh dalam hati tuh ada iri, marah, dongkol gitu ya. Ya jujur ya, manusia gitu. Kalau di toko ini saingan kita nih. Sama nih, di mall sama nih, jualannya sama juga nih. Kayaknya dia lebih bagus tuh. Saya bukan gak bilang strategi untuk kita bisnis ya, bukan begitu. Tapi hati kita ini yang seringkali terkontaminasi nih. Nah begitu hati ini terkontaminasi, maka nanti yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita buat, jadi salah juga gitu saudara. Apa Yohanes jawab pada orang gitu? Dia jawab begini, bagus sekali saudara. Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau Tuhan tidak mengaruniakannya. Tidak ada seorang pun yang dapat sesuatu dalam dirinya kalau Tuhan tidak memberi kepadanya. Keren banget kan kataan itu. Jadi kalau orang itu pergi, gak apa-apa karena Tuhan izinkan dia pergi. Tapi kalau orang itu nggak pergi, bukan karena aku hebat, karena Tuhan tidak mengizinkan dia pergi. Wah, ini value saudara, ini nilai-nilai yang begini ya, pelayanan, jabatan, karir, kita ngerti itu semuanya datang dari atas. Kalau kita
Tuhan gak kasih, kita gak dapat juga saudara. Tapi kalau Tuhan gak kasih keluar, gak akan hilang juga dalam hidup kita. Pasti. Semua yang melayani dalam calling Tuhan lepas dari yang namanya roh kompetisi. Lepas dari itu semua. Karena dia gak merasa terancam, dia gak takut kehilangan apa-apa. Ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Nah itu callingnya daripada Yohanes Pembaptis, forerunner, pembuka jalan, saudara. Kalau pembuka jalan tuh mobil atau motor, patwal gitu ya, jalan di depan, dia buka jalan, kan supaya yang di belakangnya itu kan bisa lancar jalan ya, gitu. Kalau orang tepuk tangan, melambai-lambai gitu, kan yang ditepuk tanganin bukan yang pembuka jalan saudara. Yang di belakang ya kan. Masa kita yang ditepuk tangannya lalu kita naik motor sampai begini-begini. Enggak kan. Nah Yohanes menempatkan dirinya dia forerunner saja. Kalau semua orang mengeluh-elukan, karena ada di belakang dia tuh yang dielu-elukan tuh. Enggak mudah sih, tapi Yohanes tahu tuh callingnya apa. Makanya keluar satu statement yang sering kali kita kutip sebagai hamba Tuhan, tapi kita susah lakukan. Biar dia makin menjadi semakin besar, dan aku harus menjadi kecil. Bukan soal pembuka jalannya, tetapi siapa yang di belakangnya. Dan itu yang membuat kita lebih enak. Saya tutup dengan Amsal 23 ayat 23. Sebagai pesan bagi kita, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Beli sesuatu yang harus dikeluarkan. Beli sesuatu yang harus dikeluarkan. Jual sesuatu yang kita terima. Saya ngomong tuh sama anak saya itu. Jangan pelayanan semua yang kamu terima lalu kamu minta imbalan, PK lah, fasilitas lah. Enggak. Jangan pernah jual kebenaran itu. Tapi kamu harus beli. Ada waktunya kita pelayanan, kita nggak terima apa-apa tuh. Om Ferry, satu hari saya undang hamba Tuhan dari luar daerah, hamba Tuhan yang senior besar. Mungkin bukan beliau, tapi sekretarisnya nanya begini sama saya, Pak Samuel jemaatnya berapa? Oh sekian, oke. Bapak pelayanannya berapa kali? Seminggu hari Minggu 3 kali. Kebaktian 1 berapa? Jemaatnya kebaktian 2 berapa? Saya aneh juga nih, saya jarang kalau nama itu ditanya begini saudara. Nah, nanti Bapak pergi sama ibu enggak? Maksudnya tiketnya. Oh iya sama ibu. Hotelnya di mana Pak? Bener loh. Saya bukan orang gak respect dengan hamba Tuhan. Sesuai kemampuan kita kasih fasilitas yang baik gitu. Karena kita respect sama hamba Tuhan yang senior. Tapi kalau caranya begitu, saya udah mulai, mudah-mudahan sih bukan beliau ya, ini orang sekretariatnya aja gitu. Mulai gak nyaman gitu loh hati saya gitu. Kadang-kadang kita gak sadar kita jual kebenaran itu untuk kenyamanan kita. Benar. Makanya saya ini kepanjangan juga nih, udah lewat dari 20 menit. 5 menit Pak Yohan, Pak Ferry. Saya bukan orang suka misi, bukan. Panggilan saya bukan di misi. Tapi saya tetapkan diri saya untuk bermisi. Minimal setahun sekali. Saya bermisi tuh. Jadi saya pergi tuh, udah kemana-mana deh. Wah, udah ke Rote, udah berapa kali, ke Ambon, ke Ternate, ke Palu, ke Tentena, terus sampai ke Kalimantan itu. Kenapa? Bukan supaya saya jadi berkat di sana, bukan. Tetapi supaya saya diberkati. Satu hari di pedalaman Kalimantan Tengah tuh yang perginya aja udah mesti mobilnya naik
naik kapal nyebrangin sungai 2 kali karena nggak ada jembatan, nggak ada listrik, nggak ada signal. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan perempuan dari Ambon melayani di situ, jemaatnya nggak sampai 20. Nona ini bagus banget suaranya, nyanyi layani dengan semangat gitu. Tapi setiap dia ketawa, giginya ompong saudara. Jadi saya kaget gitu, saya beranikan diri. Sis, maaf itu nggak ada dokter gigi apa di sini, itu gigi kenapa gitu. Saya pikir giginya bolong dicabut gitu, ditonjok. Sama apa? Itu ada jemaat di sini yang ada kelainan jiwa, nggak ada rumah sakit, nggak ada puskesmas, jadi kita rawat di rumah. Tapi dia suka ngamuk dan dia pukul saya. Dan gigi saya copot, nggak satu yang copot. Saudara. Tuhan tuh ngomong gini, kalau kamu di sini, dia ditempatkan di Jakarta, kamu mau nggak? Calling kita sama nih sama Tuhan. Aduh, saya nggak bisa jawab loh saudara, saya nggak bisa jawab loh. Jadi setiap misi itu, saya itu diberkati gitu. Saya, dapat kekuatan. Belum lagi pendetanya ngajakin saya naik motor ojek ke tempat dia, itu 2-3 jam naik motor, wah lu ntar lewat jembatan gantung gitu ya. Udah berdiri susah, jongkok susah, mau bangun. Jauh banget perjalanannya ke dalam, belum lagi hujan, licin dan lain sebagainya. Dan kita cuma melayani jemaat yang 20 orang, 30 orang. Kamu bisa setia enggak gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat saya enggak bisa enggak untuk datang dan pelayanan misi. Belilah kebenaran, jangan dijual. Tuhan memberkati kita semua.